Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 November 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. KPU sebut Yaman Pakaubun tetap berhak nyalek meski jadi tersangka perzinahan. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Maluku Abdul Khalil Tianotak mengatakan syarat pencalonan Yaman Pakaubun sebagai caleg DPRD Kabupaten Buru masih dianggap sah. Hal itu meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan. Menurutnya KPU tidak merujuk atau berpegang pada status pelaku atau tersangka. Namun pada putusan caleg dimaksud yang berkekuatan hukum tetap. Ditanya soal apakah ada informasi terkait pencalekan Yaman Pakaubun yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan, Tianotak mengaku belum. Namun pada prinsipnya Tribuners yang bersangkutan masih tetap berhak mengikuti pencalekan. Diketahui Yaman Pakaubun merupakan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Buru dari Partai Politik Nasdem. Pada 7 November 2023, Yaman Pakaubun ditetapkan oleh Kepolisian Polda Maluku sebagai tersangka kasus dugaan perzinahan. Itu setelah video tidak senonoh milik Yaman bersama selingkuhannya Barbalina Matulesi beredar luas. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Ini babak baru kasus pelecehan seksual ex-Kadis P3A Maluku David Katayane. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Provinsi Maluku David Katayane memasuki tahap baru. Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku akhirnya menerima berkas perkara tahap 2 dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan David Katayane. Pelimpahan tahap 2 tersebut dibenarkan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Senin 13 November 2023. Wahyudi menjelaskan selain berkas perkara, tim penyidik di Treskrim Polda Maluku juga melimpahkan barang bukti bersama tersangka. Saat ini lanjutnya Katayane ditahan jaksa di Rutan Waiheru Ambon. Sementara Jaksa Penuntut Umum atau JPU melanjutkan penyusunan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon. Sebelumnya mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Provinsi Maluku David Katayane ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Katayane diduga melakukan pelecehan terhadap salah satu pegawainya berinisial HR. Katayane sementara ini telah ditahan tim penyidik di Treskrim Polda Maluku sejak Agustus 2023 lalu. Katayane dikenakan pasal 6 huruf C UU TPKS nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Hadapi pemilu 2024, Bawaslu Maluku perkuat sinergitas antar lembaga.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku menggelar kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan untuk menghadapi Pemilu 2024 Selasa 14 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, stakeholder partai politik dan pers berlangsung di BIS Hotel Ambon. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair mengatakan sinergitas kelembagaan ini dihadirkan untuk memberikan penguatan-penguatan, termasuk pernyataan mendukung maupun kritik dan saran untuk membangun Bawaslu ke depan. Dijelaskannya Tribunur, selama ini Bawaslu Maluku terus melakukan penguatan kapasitas secara internal. Namun secara sinergi kelembagaan perlu juga dilakukan agar Bawaslu dapat menjadikan pemilu 2024 di Maluku berlangsung aman, damai, adil, dan berintegrat. Maksud kami, aman, damai, adil, dan berintegritas. Untuk diketahui, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, Dit Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol IGD Arsana, dan Ketua Bawaslu Maluku Subair. Berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, harga beras di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara melonjak tajam tembus Rp295.000 per 18 kg. Harga beras di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara melonjak tajam dipicu kurangnya pasokan dari distributor Kota Ambon. Musim kemarau dan gagal panen jadi penyebab utama naiknya harga beras di pasaran. Pantauan tribunambon.com Rabu 15 November 2023, harga beras super premium merek 777 untuk 18 kg naik menjadi Rp295.000 yang sebelumnya berada di harga Rp270.000. Sedangkan untuk beras jenis medium naik dari harga Rp265.000 yang sebelumnya berada di harga Rp240.000 per ukuran 20 kg. Sementara untuk harga beras premium 10 kg juga naik dari harga Rp119.000 kini menjadi Rp140.000. Kenaikan harga terjadi pada jenis beras merek 777, Mawar Super, Sumo, serta beras merek lainnya. Salah satu pemicunya juga melonjaknya harga beras Bulog di pasaran. Pedagang Danci tidak menutup kemungkinan bakalan melonjak hingga mencapai Rp300.000, bahkan lebih jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Danci mengaku kenaikan harga beras membuat dirinya mengurangi stok beras yang akan dijual imbas dari kenaikan harga.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Di Spar Maluku Tenggara mulai lirik potensi Ohoy Let Puan. Sebut sangat berpotensi jadi desa wisata. Dinas Pariwisata Maluku Tenggara mulai melirik potensi wisata budaya yang dimiliki Ohoy atau Desa Let Puan, Kecamatan Hoat Sorbay. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Malra, Budi Tofi, mengatakan pihaknya akan mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis alam, kebudayaan, kerajinan, hingga wisata buatan. Kata dia, Ohoy Let Puan selama ini dikenal dengan wisata alam yakni Goa Hawang yang kuat akan cerita mistis. Fokusnya saat ini bagaimana mengembangkan potensi-potensi wisata selain alam untuk masuk dalam 25 desa wisata Kabupaten Malra. Menurutnya dengan bukti sejarah pencetusan hukum Hawer Balwirin yang ada di Ohoy Let Puan kemudian menjadi sesuatu yang disebut yot atau sasi. Sementara untuk daya tarik buatan ada bunker peninggalan Jepang. Ini dapat dikemas untuk para pengunjung, juga termasuk komoditi rumput laut. Dirinya menambahkan sangat yakin dan optimis dengan kekayaan budaya yang kental bisa membawa Let Puan masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Baik Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 15 November 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.